Pernahkah kamu merasa kagum pada seseorang, bahkan tanpa alasan yang jelas? Kamu mungkin mengira itu sekedar perasaan biasa. Tapi, apakah kamu sadar bahwa hatimu sedang digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar? Iya, kamu tidak akan pernah mengagumi seseorang jika bukan Allah yang menggerakkan hatimu. Setiap perasaan yang muncul dalam hatimu tidaklah terjadi secara kebetulan. Ketika Allah menghendaki, Dia menyentuh hatimu dan mengarahkan perasaanmu kepada seseorang. Mengapa? Karena setiap interaksi, setiap hubungan, dan setiap perasaan adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Ketika kamu mengagumi seseorang, mungkin kamu tidak menyadari bahwa perasaan itu adalah panggilan untuk mempelajari sesuatu, untuk tumbuh, atau bahkan untuk mendekatkan dirimu kepadanya. Seperti daun yang tidak akan jatuh tanpa izinnya, hatimu tidak akan terpaut pada seseorang tanpa kehendaknya. Bayangkan, bagaimana jika perasaan kagum itu adalah cara Allah untuk mengingatkanmu akan kebesarannya? Mungkin seseorang yang kamu kagumi itu memiliki sifat atau kualitas yang mencerminkan kebesaran ciptaannya. Allah mengarahkan hatimu kepada orang tersebut bukan karena mereka sempurna, tapi karena Dia ingin kamu melihat keindahan ciptaannya dalam diri mereka. Ingatlah, hati ini adalah miliknya. Kita tidak bisa memaksa diri untuk kagum atau mencintai seseorang tanpa izinnya. Jika Allah menghendaki, Dia akan menggerakkan hatimu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Jadi, ketika hatimu tergerak untuk mengagumi seseorang, ingatlah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari Allah untuk menemukannya dalam keindahan ciptaannya. Dan pada akhirnya, hanya Dia yang layak dikagumi. Kamu tidak akan mengagumi seseorang jika bukan Allah yang menggerakkan hatimu. Dapat kita analisis secara ilmiah dan psikologis. Berikut penjelasannya. Dalam pandangan ilmiah, perasaan kagum dan cinta dipahami melalui proses biologis dan neurologis yang terjadi dalam otak manusia. Pengaguman terhadap seseorang seringkali melibatkan interaksi yang kompleks antara sistem saraf, hormon, dan pengalaman hidup. Pengaguman seringkali melibatkan sistem limbik di otak yang bertanggung jawab atas emosi. Bagian dari sistem limbik seperti amigdala dan hipotalamus berperan dalam respon rangsangan emosional. Ketika kita mengagumi seseorang, area ini bisa teraktivasi, menghasilkan perasaan kagum yang kuat. Dopamin adalah neurotransmitter yang terkait dengan rasa bahagia dan kepuasan. Ketika kita mengagumi seseorang, otak melepaskan dopamin dan memberikan perasaan positif. Selain itu, oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta juga dapat dilepaskan, terutama dalam konteks relasi sosial dan afeksi. Oksitosin meningkatkan perasaan kedekatan dan keterikatan dengan orang yang kita kagumi. Neuron cermin adalah jenis neuron yang aktif ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang kita kagumi atau hargai. Misalnya, ketika kita melihat seseorang menunjukkan kebaikan atau keahlian luar biasa, neuron cermin kita memungkinkan kita untuk merasakan tindakan mereka yang berkontribusi pada rasa kagum. Secara psikologis, perasaan kagum atau penghargaan terhadap seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian, nilai-nilai, dan pengalaman hidup. Teori relational self menyatakan bahwa identitas diri kita dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mengagumi seseorang, kita mungkin melihat mereka sebagai cerminan dari apa yang kita inginkan dalam diri kita sendiri, atau apa yang kita hargai. Kagum adalah bentuk pengakuan akan nilai-nilai yang kita anggap penting, yang mungkin terinternalisasi sejak kecil melalui pendidikan, agama, dan pengalaman sosial. Pengaguman bisa muncul dari proses kognitif yang kompleks, di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan menemukan sifat atau prestasi mereka yang kita anggap luar biasa. Ini adalah bagian dari penilaian sosial yang kita lakukan secara alami sebagai makhluk sosial.
Pengaguman juga bisa muncul ketika kita menyadari sesuatu yang baru atau luar biasa tentang seseorang, yang memicu rasa ingin tahu dan penghargaan. Dalam psikologi agama dan spiritualitas, perasaan kagum dan cinta terhadap seseorang sering dianggap sebagai cerminan dari hubungan spiritual dengan sesuatu yang lebih besar. Dalam hal ini, Tuhan. Bagi mereka yang beriman, perasaan kagum bisa dianggap sebagai manifestasi dari kehendak ilahi, di mana Allah memandu hati kita untuk melihat kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Ketika pernyataan ini dipandang dari perspektif iman, Allah yang menggerakkan hatimu dapat dilihat sebagai cara untuk memahami bagaimana kekuatan luar biasa di luar diri kita sendiri berperan dalam emosi dan pengalaman manusia. Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan mekanisme biologis dan psikologis dari perasaan kagum. Tetapi banyak orang beriman percaya bahwa mekanisme ini diatur dan pengaruhi oleh kekuatan spiritual yang lebih besar. Hai, kamu yang sedang merasa hatimu tertambat pada seseorang, ketahuilah, perasaan yang kamu rasakan bukanlah kebetulan. Jika hatimu terpaut dan kamu mengagumi seseorang, itu adalah karena Allah yang menggerakkan hatimu. Dia yang maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Dan dia yang menuntunmu untuk melihat kebaikan di dalam diri orang lain. Namun ingatlah, kekagumanmu adalah isyarat untuk mendekat kepadanya, bukan sekedar mengejar bayangan dunia. Perasaan ini adalah cara Allah untuk mengajarkanmu tentang cinta, kesabaran, dan penghargaan. Jangan biarkan kekagumanmu menjadi beban yang membuatmu terjatuh dalam kesedihan. Sebaliknya, jadikanlah itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan lebih dekat dengannya. Percayalah, jika perasaan itu berasal dari Allah, maka Dia juga yang akan membimbingmu ke jalan yang benar. Jangan takut, jangan ragu. Serahkan semuanya padanya, karena hanya Dia yang tahu apa yang terbaik untuk hatimu. Jika kamu merasa video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.